Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa membahas materi pada siang hari ini. Tak pula kita panjatkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah selaku moderator di sini. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang diksi atau pilihan kata. Pengertian diksi, keterbatasan kosakata yang dimiliki seseorang dalam kehidupan sehari-hari dapat membuat seseorang tersebut mengalami kesulitan mengungkapkan maksudnya kepada orang lain. Sebaliknya, jika seseorang terlalu berlebihan dalam menggunakan kosakata, dapat mempersulit diterima dan dipahaminya maksud dari isi pesan yang hendak disampaikan. Oleh karena itu, agar tidak terjadi hal demikian, seseorang harus mengetahui dan memahami bagaimana pemakaian kata dalam komunikasi. Salah satunya yang harus dikuasai adalah diksi atau pilihan kata. Menurut Andre 1998, diksi atau pilihan kata adalah penggunaan kata-kata secara tepat untuk mewakili pikiran dan perasaan yang ingin dinyatakan dalam pola suatu kalimat. Diksi dalam arti pertama merujuk pada pemilihan kata dan gaya ekspresi oleh penulis atau pembicara. Arti kedua, arti diksi yang lebih umum digambarkan dengan kata seni berbicara jelas, sehingga setiap kata dapat didengar dan dipahami hingga kompleksitas dan ekstremitas terjauhnya. Arti kedua ini membicarakan pengucapan dan intonasi daripada pemilihan kata dan gaya. Harimurti 1984 dalam Kamus Linguistik menyatakan bahwa diksi adalah pilihan kata kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di dalam karang-mengarang. Materi kedua akan dijelaskan oleh Carmila. Perkenalkan, saya Carmila. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis diksi dan contohnya. Berdasarkan leksikal, diksi dibedakan berdasarkan makna leksikalnya atau makna kamus karena berasal dari Kamus Bahasa Indonesia. Makna leksikal merupakan makna jenis-jenis kata yang bersifat konkret dan denotif, serta belum mengalami perubahan bentuk. Diksi berdasarkan leksikalnya dibedakan menjadi beberapa jenis lagi, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Sinonim. Sinonim disebut juga padanan kata atau persamaan kata, karena memiliki makna yang sama. Contoh kata sinonim. 1. Pandai pintar. 2. Rajin giat. Contoh kalimat sinonim. Kalimat 1. Dini menjadi anak yang paling pandai di kelas karena rajin belajar. Kalimat 2. Dini menjadi anak yang paling pintar di kelas karena giat belajar. Kedua kalimat tersebut menggunakan kata atau diksi yang berbeda. Pada pilihan kata pandai diganti dengan kata pintar dan kata rajin diganti dengan kata giat. 2. Antonim. Antonim disebut juga sebagai lawan kata atau perbedaan kata karena memiliki makna yang berlawanan. Contoh kalimat antonim. 1. Rajin, malas. 2. Pintar, bodoh. Contoh kalimat yang menggunakan antonim. Kalimat 1. Dini malas belajar sehingga dia menjadi anak yang bodoh. Kalimat 2. Dini rajin belajar sehingga dia menjadi anak yang pintar. Jika dua kalimat tersebut menggunakan kata yang berlawanan, maka makna yang disampaikan pun menjadi berbeda dan berlawanan. Homonim merupakan jenis kata yang memiliki makna yang berbeda, namun lafal atau pengucapan dan ejaannya sama. Contoh kalimat penggunaannya adalah kalimat 1. Genting rumah baru sehingga air masuk ke dalam rumah ketika hujan turun. Kalimat 2. Keadaan di sekolah sedang sangat genting karena murid sekolah lain tawuran menyerbu sekolah. Kata genting pada kalimat pertama mengandung makna yang menunjukkan kata benda berupa atap atau genting. Sedangkan kata genting pada kalimat kedua mengandung makna gawat atau mendesak. Homograf merupakan jenis kata atau diksi yang memiliki ejaan yang sama namun makna dan lafalnya berbeda. Contoh penerapannya adalah kalimat 1. Pagi hari tadi, sarapan buah apel. Kalimat 2. Setiap pagi sebelum masuk kelas, anak-anak harus apel terlebih dahulu. Kata apel pada kalimat pertama diucapkan dengan lafal yang sama seperti kata me pada kata memukul dan memiliki arti nama buah apel. Sedangkan kata apel pada kalimat kedua dilafalkan seperti melafalkan ejaan huruf L
dan memiliki arti simpul. Polisemi merupakan jenis kata yang ejaan dan lafalnya yang sama namun memiliki banyak arti pengertian jika digunakan dalam konteks kalimat yang berbeda. Contoh kalimat penerapannya adalah kalimat 1, Krisna menanam bunga melati yang sangat harum. Kalimat 2, Krisna memiliki paras yang sangat cantik, sehingga menjadi bunga desa di kampungnya. Kata bunga tersebut memiliki ejaan dan lafal yang sama namun memiliki arti yang banyak dan berbeda-beda. Kalimat pertama mengandung arti nama bunga atau tanaman. Kalimat kedua mengandung makna dia selalu sebagai gadis yang paling cantik. Hipernim dan hiponim. Hipernim merupakan kata yang umum menjadi penyebutan kata yang terwakili maknanya oleh kata hipernim. Contoh penerapan kalimatnya adalah Pak Tono memelihara banyak sekali burung di rumahnya seperti merpati, beo, perkutut, dan lain sebagainya. Hipernim dalam kalimat tersebut adalah burung yang mewakili hiponimnya yaitu merpati, beo, dan perkutut. Sekian penjelasan dari saya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Intan. Perkenalkan, nama saya Intan Sari Sreda. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri diksi. Adapun ciri-ciri diksi tepat pada pemilihan kata guna mengungkapkan gagasan ataupun hal yang bisa diamanatkan. Bisa digunakan untuk membedakan nuansa makna dengan bentuk yang sesuai terhadap gagasan dan situasi maupun nilai rasa pembacanya. Adapun contoh ciri-ciri diksi. Pertama, menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan. Kedua, pilihan kata yang digunakan dapat membedakan nuansa makna, kata dan bentuk yang sesuai dengan ide atau gagasan, situasi dan nilai rasa pembaca maupun pendengar. Ketiga, menggunakan pembendaharaan kata yang dimiliki dan dikenali oleh masyarakat dan dapat menggerakkan dan memberdayakan kekayaan tersebut menjadi jaring kata yang jelas. Selanjutnya adalah fungsi diksi. Fungsi diksi adalah penggunaan kata konotasi dan denotasi sangat cermat. Penggunaan kata sinonim atau hampir sama maknanya sangat cermat. Dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Emi. Saya Emi akan menjelaskan fungsi diksi. Terdapat beberapa fungsi diksi antara lain membuat pembaca dan pendengar mengerti secara benar dan tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. 2. Mencapai target komunikasi yang efektif. 3. Melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. 4. Membuat gaya ekspresi yang tepat sehingga menyenangkan para pembaca atau pendengar. 5. Mencegah perbedaan penafsiran. 6. Mencegah salah pemahaman. Dan 7. Menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Kesimpulan dari materi kali ini adalah kreativitas dalam memilih kata merupakan kunci utama pengarang untuk menulis gagasan atau ungkapan. Penguasaan dalam pengolahan kata juga merupakan kunci utama untuk menghasilkan tulisan yang indah, dapat dibaca, serta ide yang ingin disampaikan penulis dapat dipahami dengan baik. Pemilihan kata juga harus sesuai dengan kondisi, situasi, dan tempat penggunaan kata-kata tersebut. Sekian dari video kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.